banyak lalu lalang kendaraan. Zona lingkungan akhirnya banyak lalu lalang kendaraan pekerja. Dampaknya gangguan kelancaran lalu lintas. Besar dampaknya penting negatif. Rencana pengelolaannya menyediakan fasilitas kendaraan umum seperti bus untuk pekerja dan membuat jadwal shift untuk pekerja sehingga tidak menyebabkan penumpukan karyawan pada satu waktu. Rencana pemantauannya melakukan pemantauan jumlah pekerja yang menggunakan fasilitas kendaraan umum dan memantau kelancaran lalu lintas di lokasi. Selanjutnya, rona lingkungan awal tidak banyak lalu lalang kendaraan. Rona lingkungan akhir banyak lalu lalang pekerja memakai kendaraan. Dampaknya kebisingan. Besar dampaknya penting negatif. Rencana pengelolaannya membuat jadwal shift untuk pekerja sehingga tidak terjadi penumpukan pekerja pada satu waktu dan memberikan edukasi kepada pekerja mengenai pentingnya penggunaan kendaraan yang sesuai standar yang tidak menyebabkan kebisingan. Rencana pemantauannya melakukan pemantauan kebisingan secara berkala dan melakukan inspeksi terhadap kendaraan karyawan yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan standar. Selanjutnya yaitu ke tahap distribusi. Yang pertama, kegiatannya itu pengangkutan pupuk menggunakan truk ke gudang atau pasar. Zona lingkungan awalnya jalan umum dengan intensitas lalu lintas sedang, kualitas udara baik, kebisingan dalam ambang batas. Zona lingkungan akhirnya peningkatan lalu lintas truk, peningkatan emisi dan kebisingan serta potensi kemacetan. Untuk dampaknya, penurunan kualitas udara ambien akibat emisi, kebisingan akibat lalu lintas truk, potensi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, serta gangguan kenyamanan masyarakat. Besar dampaknya penting negatif, rencana pengelolaannya menentukan rute distribusi yang minim interaksi dengan pemukiman, menjadwalkan pengangkutan di luar jam sibuk, menggunakan kendaraan standar emisi dan kebisingan, pelatihan sopir dan inspeksi kendaraan rutin. Rencana pemantauannya itu pemantauan kualitas udara dan kebisingan di sepanjang rute distribusi, monitoring kepatuhan terhadap rute dan jadwal, serta pencatatan dan tindak lanjut atas keluhan masyarakat. Kegiatan selanjutnya yaitu aktivitas bongkar muat pupuk di gudang atau pasar. Zona lingkungan awalnya tidak ada kegiatan bongkar muat lingkungan sekitar tenang dan bersih, tidak terdapat pergerakan kendaraan besar. Zona lingkungan akhirnya terdapat aktivitas rutin keluar masuk kendaraan, pergerakan alat berat dan tenaga kerja, dan potensi debu dari karung pupuk yang rusak. Slide-nya belum dipindah ini. Peningkatan kebisingan dari kendaraan dan peralatan, penyebaran debu pupuk jika kemasan rusak, potensi kecelakaan kerja dan cedera akibat alat berat, serta potensi tumpahan atau pencemaran lingkungan jika penanganan tidak hati-hati. Besar dampaknya penting negatif, rencana pengelolaannya menyediakan area khusus bongkar muat yang tertutup dan memiliki alas yang tidak menyerap bahan kimia, menyiram area secara rutin untuk mengendalikan debu, melakukan pelatihan K3 bagi pekerja bongkar muat, pemeriksaan rute kemasan pupuk sebelum diturunkan, dan menyediakan APD, masker, sarung tangan, dan sepatu. Selanjutnya 2 Mas Sita. Halo, ini slide-nya nggak berubah. Selanjutnya rencana pemantauan tingkat kebisingan dan kualitas udara di area bongkar muat. Monitoring kepatuhan terhadap SOP keselamatan kerja, pencatatan dan analisis kecelakaan kerja. Ini si Mas Sitanya mendengarkan saya sama sekali berarti ini. Ngomong tapi nggak dengar atau gimana? Siapa yang sama Mas Sita di situ? Itu suara saya terdengar berulang-ulang. Berarti kan ada teman-teman yang, berarti yang lain juga nggak menyimak ini ya. Saya ngomong nggak didengerin. Ya itu slide-nya belum berubah-berubah. Ngomongnya di situ udah pindah kemana-mana. Distribusinya masih di tahap yang aktivitas pertama. Silakan di slide-nya yang bertugas nomor 51. Nomor 51 konsen. NIM 51 itu siapa? Konsen untuk memindah slide-nya Najwa. Najwa apakah mendengarkan atau hilang? Mendengar ya, sama-sama
Iya, sama-sama fokus. Jadi sama-sama konsentrasi didengarkan temannya bicara sehingga sejalan ya, kita yang melihat juga, kita yang menyimak juga bisa sejalan. Yang lain ya saya nanti tidak ada memang kalau misalnya tidak bisa maksimal nggak saya maksimalkan ya kalau nggak menyimak. Ya, silakan lanjut. Rencana pemantauan tingkat kebisingan dan kualitas udara di area bongkar muat, monitoring kebutuhan terhadap SOP keselamatan kerja, pencatatan dan analisis kecelakaan kerja jika terjadi, dan evaluasi berkala keluhan dari masyarakat dan pekerja. Kegiatan selanjutnya yaitu penyimpanan sementara pupuk di gudang distribusi. Zona lingkungan awalnya tidak ada stok bahan kimia tersimpan, gudang dalam kondisi kosong, belum ada aktivitas penyimpanan bahan kimia atau pupuk. Zona lingkungan akhirnya, penyimpanan pupuk dalam jumlah besar, potensi pencemaran atau tumpahan jika tidak tertangani. Dampaknya, risiko kontaminasi tanah dan air jika terjadi kebocoran atau tumpahan pupuk, risiko paparan amonia dari pupuk urea jika tidak tertutup dengan baik, dan potensi kebakaran atau reaksi kimia jika tidak menyimpan sesuai standar. Besar dampaknya penting negatif, rencana pengelolaannya menyediakan gudang dengan sistem ventilasi dan perlindungan tumpahan, menyimpan pupuk sesuai MSDS, pelatihan penanganan bahan berbahaya bagi pekerja. Rencana pemantauan suhu dan kelembapan gudang dan inspeksi kondisi kemasan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut kelompok berikutnya. Silakan langsung. Kelompok terakhir ya. Silakan. Selesai dikit lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok industri pulp dan kertas. Ada beranggotakan saya Nur Masjidi Dani, terus Rahma Tri Cahyani, Atifa Nur Nazira, dan Ira Aisyah Rifniawati. Next. Jadi kami di sini akan membangun pabrik pulp dan kertas. Nah, rencana usahanya ini pabrik berlokasi di lahan kosong Desa Jembayan, Kecamatan Loakulu, Samarinda, Kalimantan Timur, dengan koordinat berikut. Dan wilayah ini dinominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 18 hingga 122 meter di atas permukaan laut dan memiliki kemiringan yang rendah. Wilayah ini strategis dan memiliki aksesibilitas transportasi darat yang terhubung langsung dengan jalan tol Balikpapan Samarinda, transportasi laut yang dekat dengan pelabuhan Samudra Palaran sebagai pintu gerbang logistik ke Pulau Jawa. Dan selain itu, lokasi ini dekat dengan Sungai Mahakam yang menyediakan pasokan air tawar melimpah untuk proses produksi. Luas lahan pabrik ini sekitar 100 hektar yang mencakup area produksi, penyimpanan bahan baku, fasilitas pengolahan air dan limbah, area penyimpanan produk jadi, serta area pendukung lainnya seperti kantor, laboratorium, dan area parkir. Yang pertama adalah kegiatan prakonstruksi. Kegiatan yang pertama, survei dan investigasi lapangan. Rona awal, kondisi lahan masih alami, vegetasi asli, struktur tanah belum terganggu. Rona akhir telah ditentukan titik-titik lokasi dan area konstruksi. Dampak, kerusakan minor pada vegetasi alam, gangguan kecil terhadap habitat fauna lokal, dan jejak transportasi para tim surveyor. Besar dampak penting negatif, rencana pengelolaan menggunakan jalur akses yang sama, melakukan survei secara efektif dan efisien, meminimalkan jumlah personil di lokasi. Rencana pemantauan, dokumentasi kondisi vegetasi sebelum dan sesudah kegiatan. Yang kedua, pengamatan terhadap perubahan habitat fauna lokal. Yang ketiga, pengawasan aktivitas surveyor selama setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya, pembebasan lahan. Rona awal, kepemilikan lahan oleh masyarakat atau negara, pola penggunaan lahan sebelumnya pertanian dan hutan. Rona akhir, kepemilikan lahan berubah ke perusahaan dan lahan menjadi kosong. Dampak, perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat, potensi konflik lahan,
migrasi penduduk, dan perubahan mata pencaharian. Besar dampak penting negatif, rencana pengelolaan pemberian kompensasi yang adil, pelatihan keterampilan baru, prioritas penerimaan menggunakan tenaga kerja lokal, dan pembentukan forum komunikasi dengan masyarakat. Rencana pemantauan, monitoring kondisi sosial dan ekonomi, dokumentasi penyelesaian konflik, pendataan migrasi penduduk, dan pengawasan terhadap adaptasi mata pencaharian baru. Selanjutnya kegiatannya adalah perizinan dan administrasi. Zona lingkungan awal, kelengkapan izin dan dokumen belum ada. Zona lingkungan akhir, dokumen dan legalitas perizinan sudah lengkap. Dampak, perubahan status legalitas tahan, perubahan peruntukan lahan dalam RT dan RW, perubahan administrasi pada pemerintahan lokal. Besar dampak tidak penting positif, rencana pengelolaan, koordinasi dengan instansi terkait, sosialisasi kepada aparat desa dan kecamatan, pemenuhan seluruh persyaratan dokumen. Rencana pemantauan proses perizinan, audit kepatuhan periodik, dan dokumentasi perubahan administratif. Selanjutnya sosialisasi masyarakat. Zona lingkungan awal, masyarakat belum mengetahui rencana pembangunan pabrik. Zona akhir, masyarakat memahami rencana pembangunan pabrik. Dampak perubahan persepsi masyarakat. Kedua, munculnya sikap pro atau kontra dari masyarakat yang ekspektasi terkait lapangan kerja. Besar dampak penting positif, rencana pengelolaan, pertemuan rutin dengan masyarakat, transparansi informasi proyek, pengelolaan ekspektasi masyarakat, dan pembuatan media informasi. Rencana pemantauan, survei persepsi masyarakat, pencatatan masukan dan keluhan, evaluasi efektivitas sosialisasi, dan monitoring pemberitaan media. Selanjutnya ada kajian geologi. Zona awalnya, kondisi geologi dan struktur tanah masih alami. Zona lingkungan akhir, data geologi dan struktur tanah tersedia dan ditentukan beberapa titik pengeboran. Dampak perubahan struktur tanah di titik sampling, data potensi resiko bencana tanah longsor didapatkan. Besar dampak penting dan negatif, rencana pengelolaan, meminimalkan area pengeboran, pemulihan kembali area sampling, dan penerapan metode sampling non-destruktif. Rencana pemantauan kondisi geologi pasca sampling, dokumentasi kondisi sebelum dan sesudah, dan analisis stabilitas tanah berkala. Kajian hidrologi. Zona awal, pola aliran air permukaan dan bawah tanah masih alami. Zona lingkungan akhir, tersedia data hidrologi. Dampak, identifikasi area rawan genangan air, pemahaman tentang sumber air dan potensial dampak terhadap akuifer. Besar dampak penting negatif, rencana pengelolaan, penggunaan metode kajian non-destruktif, menggunakan pengaturan waktu sampling di musim yang tepat, dan pembatasan volume pengambilan sampel air. Rencana pemantauan debit dan kualitas air, pengamatan perubahan pola aliran air, dan monitoring level muka air tanah. Selanjutnya penentuan lokasi mobilisasi. Area kosong, zona lingkungan awal area kosong belum digunakan untuk penempatan alat. Zona lingkungan akhir, lokasi penyimpanan alat ditetapkan. Dampak pemadatan tanah di area staging, potensi tumpahan material B3, dan perubahan drainase lokal. Besar dampak penting negatif, rencana pengelolaan pengerasan tanah secara terbatas, instalasi sistem drainase sementara, penyediaan tempat penyimpanan B3 sesuai standar, dan pembatasan area mobilisasi. Rencana pemantauan pengujian tingkat kepadatan tanah, inspeksi rutin fasilitas penyimpanan B3, pengamatan pola aliran air permukaan, dan pemantauan kualitas air sekitar. Kemudian konstruksi yang pertama yaitu penerimaan tenaga kerja dengan yang awalnya itu tingkat pengangguran yang cukup tinggi pada area sekitar, kemudian menjadi meningkatnya lapangan pekerjaan untuk warga sekitar dengan dampaknya yaitu peningkatan kesempatan kerja. Ini merupakan dampak tidak penting positif. Kemudian untuk pengelolaannya dilakukan pemberdayaan tenaga kerja lokal.
Untuk pemantauannya dilakukan pendataan dan monitoring tenaga kerja tiap bulannya. Kemudian yang kedua, mobilisasi peralatan dan material. Yang awalnya itu udara di area sekitar bersih dan kualitasnya baik. Kemudian lingkungan rona akhirnya itu menjadi polusi udara dari emisi gas kendaraan berat saat mengangkut alat dan material dengan dampak penurunan kualitas udara. Ini merupakan dampak penting negatif. Kemudian rencana pengelolaannya yaitu menggunakan kendaraan standar emisi rendah, kemudian melakukan penyiraman jalan untuk mencegah banyaknya debu yang mencemari udara. Kemudian menggunakan kendaraan berat yang masih layak jalan dan dilakukan perawatan pada kendaraan. Untuk pemantauannya dilakukan pemantauan kualitas udara tiap bulannya. Kemudian ada juga untuk rona lingkungan awalnya yaitu lingkungan tenang, tingkat kebisingannya juga rendah, itu kemudian menjadi kendaraan berat berlalu lalang mengakibatkan kendaraan berat berlalu lalang di sekitar pemukiman mengakibatkan kebisingan. Untuk dampaknya yaitu peningkatan kebisingan. Ini merupakan dampak penting negatif. Kemudian rencana pengelolaannya yaitu membatasi jam kerja alat berat. Kemudian rencana pemantauannya dilakukan survei persepsi masyarakat sekitar. Kemudian ada juga karena awalnya itu lalu lintas normal menjadi semakin banyaknya kendaraan berat yang berlalu lalang. Untuk dampaknya itu yaitu gangguan lalu lintas. Ini merupakan dampak penting negatif. Untuk pengelolaannya yaitu membuat jalur khusus kendaraan proyek dan mengatur jadwal pengangkutan menggunakan kendaraan berat. Kemudian untuk rencana pemantauannya itu pemantauan kondisi jalan tiap minggu. Next. Kemudian selanjutnya yaitu penyiapan lahan yang rona awalnya itu kualitas udara baik, debu dan emisi udara rendah menjadi kualitas udara menurun karena aktivitas land cleaning atau penebangan dan penggunaan alat berat, debu dan emisi gas meningkat. Ini berdampak pada penurunan kualitas udara dan besar dampaknya yaitu penting negatif. Untuk pengelolaannya dilakukan penyiraman di area penyiapan lahan agar tidak berdebu, kemudian hindari perlakuan open burning atau pembakaran terbuka, kemudian menggunakan sesuai emisi. Untuk pemantauannya dilakukan uji kualitas udara. Kemudian ada juga yang awalnya itu vegetasi alami terjaga menjadi rona akhirnya itu kawasan terbuka hasil land cleaning atau penebangan dengan vegetasi yang dibersihkan dan sebagian lahan diratakan. Untuk dampaknya itu berdampak pada penurunan kelimpahan flora dan fauna. Ini merupakan dampak penting negatif. Kemudian untuk pengelolaannya yaitu menyisakan area vegetasi alami di sekitar lokasi pembangunan, kemudian melakukan reboisasi di area terbuka atau non-produksi, kemudian melakukan penyelamatan spesies flora dan fauna yang dilindungi. Untuk pemantauannya, dilakukan pemantauan perubahan kelimpahan flora dan fauna di area sekitar dan dilaporkan kepada DLH setempat. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu pembangunan listrik industri pulp dan kertas. Untuk rona lingkungan awalnya yaitu lahan vegetasi alami dengan melimpahnya flora dan fauna menjadi rona akhirnya pembangunan industri pulp dan kertas. Untuk dampaknya ini berdampak pada penurunan kelimpahan flora dan fauna terkhusus yang ada di udara yaitu burung, dan ini untuk besar dampaknya yaitu penting negatif. Untuk pengelolaannya dilakukan reboisasi dan relokasi fauna. Untuk pemantauannya dilakukan pemantauan flora fauna sebelum dan sesudah konstruksi. Kemudian ada juga yang rona awalnya itu lingkungannya bersih, kemudian rona akhirnya yaitu penurunan kualitas tanah dan badan air. Dampaknya yaitu penurunan sanitasi lingkungan. Ini termasuk besar dampaknya yaitu penting negatif. Kemudian untuk pengelolaannya yaitu menyediakan sarana sanitasi. Untuk pengelolaannya yaitu pemeriksaan rutin fasilitas sanitasi dan kebersihan. Lalu ada juga rona awalnya debit air tanah stabil dengan rona akhir penurunan ketersediaan air untuk warga sekitar. Dampaknya yaitu penurunan kuantitas air tanah.
Yang ini merupakan dampak penting negatif dengan pengelolaannya, yaitu melakukan pembatasan penggunaan air tanah dan beralih dengan memanfaatkan air permukaan. Kemudian untuk pemantauannya dilakukan pemantauan debit sumur dan sungai tiap bulannya. Tahap selanjutnya adalah penerimaan tenaga kerja. Rona lingkungan awal, tingkat pengangguran cukup tinggi. Rona lingkungan akhir, adanya peluang kerja baru yang bisa diisi dengan warga lokal. Dampaknya adalah warga lokal mendapatkan pekerjaan dan ekonomi masyarakat meningkat. Besar dampak, tidak penting positif. Rencana pengelolaannya melakukan rekrutmen karyawan dengan warga lokal dan dilaksanakan secara transparan. Rencana pemantauan melakukan survei dan audit tenaga kerja. Kegiatan selanjutnya yaitu transportasi bahan baku. Rona awalnya udara bersih, kadar emisi sangat rendah dan belum ada aktivitas transportasi besar. Rona akhirnya polusi udara akibat emisi gas rumah kaca dan partikel debu dari kendaraan berat. Dampaknya peningkatan emisi gas rumah kaca dan polutan udara sehingga meningkatnya gangguan pernapasan masyarakat. Besaran dampak penting negatif, rencana pengelolaan menggunakan kendaraan standar rendah emisi, melakukan perawatan secara berkala pada kendaraan. Rencana pemantauan berkala kualitas udara sekitar industri dengan parameter CO, NOx, dan XOX. Dampak selanjutnya ini, rona awal jalan dalam kondisi baik, rona akhirnya jalan mengalami keretakan dan erosi di sisi jalan. Dampaknya adalah kerusakan jalan, besar dampak itu penting negatif, rencana pengelolaan pengerasan jalan utama, penyiraman jalan dengan air di musim kemarau, dan pengurangan muatan truk. Untuk rencana pemantauan kualitas jalan setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya, rona awal itu suasana tenang dan tingkat kebisingan rendah, rona akhirnya itu suasana bising akibat lalu lintas truk dan alat berat. Dampaknya mengganggu kenyamanan warga, dengan besaran dampak itu penting negatif. Rencana pengelolaannya larangan operasional pada malam hari, menggunakan peredam suara pada kendaraan. Rencana pemantauannya, pengukuran kebisingan secara berkala dan melakukan survei persepsi masyarakat. Selanjutnya, rona awalnya interaksi sosial masyarakat lokal berlangsung normal tanpa gangguan dari lalu lintas industri. Rona akhirnya aktivitas warga terganggu, dampaknya menimbulkan keresahan masyarakat karena risiko kecelakaan jalan. Besar dampaknya itu penting negatif, rencana pengelolaannya melibatkan masyarakat dalam perencanaan rute jalan. Untuk rencana pemantauan, dilakukan forum pertemuan dengan warga tiap semester. Kegiatan selanjutnya adalah pengoperasian mesin pengolah kayu seperti chipper, digester, dan washer. Rona awalnya ini udara bersih, rona lingkungan akhirnya udara mengandung emisi partikulat, dampaknya pencemaran udara, besar dampak penting negatif, rencana pengelolaannya pemasangan dus kolektor, rencana pemantauannya pengujian emisi udara partikulat secara berkala 3 bulan sekali. Kemudian rona awalnya kebisingan rendah, seperti yang sudah dijelaskan di atas, perbedaannya di rencana pengelolaannya di mana pemasangan peredam suara pada pabriknya. Rencana pemantauan pengukuran kebisingan tiap semester. Selanjutnya, rona awalnya ini tidak ada tumpukan limbah kayu. Rona akhirnya timbul limbah industri, khususnya kayu yang dihasilkan secara rutin. Dampaknya pencemaran tanah dan risiko melukai pekerja. Besar dampak penting negatif, rencana pengelolaannya menyiapkan tempat pengumpulan limbah yang aman dan melakukan daur ulang. Rencana pemantauan inspeksi area penyimpanan limbah. Kegiatan selanjutnya itu proses pembuatan pulp. Rona awalnya ini sungai tidak tercemar oleh limbah organik, rona akhirnya terjadi peningkatan BOD, COD, TSS akibat buangan limbah cair. Untuk dampaknya itu pencemaran Sungai Mahakam dan ekosistem air terganggu, besaran dampak itu penting negatif. Rencana pengelolaannya pembangunan sistem IPAL dengan tahapan flokulasi, koagulasi, dan biological treatment atau oksidasi secara biologis. Untuk rencana pemantauannya, itu uji kualitas air limbah 1 minggu sekali dari uji klorin, BOD, COD, dan TSS. Kemudian, sampling air Sungai Mahakam dan uji kualitas setiap 1 bulan. Dampak selanjutnya ini udara bersih tanpa polusi, seperti yang sudah dijelaskan
pada tabel sebelumnya. Di sini udara ini mengandung emisi dari blow system mesin. Dampaknya pencemaran udara, besaran dampak penting negatif. Untuk rencana pengelolaannya memasang instalasi wet scrubber dan tinggi cerobong asap yang sesuai standar. Untuk rencana pemantauannya itu uji emisi cerobong setiap bulan dan pemantauan kualitas udara ambien setiap 3 bulan. Kemudian rona awalnya tanah tidak tercemar oleh limbah organik atau zat kimia. Rona akhirnya kontaminasi tanah dari tumpahan bahan kimia atau limbah cair. Dampaknya pencemaran tanah dan penurunan kualitas tanah. Besaran dampak penting negatif. Rencana pengelolaan membuat sistem tanggap darurat tumpahan dan mengatasi tumpahan bahan dengan menggunakan absorben. Kemudian rencana pemantauannya adalah uji kualitas tanah per 6 bulan di sekitar pabrik dan area limbah. Kegiatan selanjutnya ini proses bleaching atau pemulihan. Untuk rona awalnya seperti yang sudah dijelaskan di kegiatan sebelumnya untuk parameter sungai, tapi di sini yang berbeda adalah di rencana pengelolaannya. Di sini menggunakan teknologi EFF atau elemental chlorine free, yaitu proses bleaching pulp yang menggunakan klorin dioksida bukan menggunakan klorin elemental atau Cl2. Kemudian membangun IPAL dengan metode adsorpsi dan menetralisasi klorin aktif dengan natrium disulfit. Untuk rencana pemantauannya melakukan uji parameter kadar klorin dan COD limbah setiap sebulan sekali, lalu sampling dan uji kualitas air sungai setiap 1 bulan. Dampak selanjutnya, rona awal air tanah sekitar pabrik ini tidak tercemar, kemudian rona akhirnya air tanah sekitar pabrik tercemar limbah organik. Dampaknya adalah pencemaran air tanah yang meningkatkan risiko kesehatan masyarakat. Besaran dampak penting negatif. Rencana pengelolaannya membangun IPAL dengan metode adsorpsi dan netralisasi dengan natrium bisulfit. Untuk rencana pemantauannya melakukan uji kualitas air tanah setiap 6 bulan sekali. Kemudian rona awalnya tanah steril dari zat kimia berbahaya. Rona akhirnya tanah terkontaminasi bahan kimia jika ada kebocoran atau tumpahan bahan bleaching. Dampaknya pencemaran tanah oleh zat oksidator, besaran dampaknya penting negatif. Untuk rencana pengelolaannya membangun gudang bahan kimia yang tertutup dan berlantai kedap, dan membuat SOP penanganan tumpahan dan pelatihan darurat. Untuk rencana pemantauannya inspeksi gudang kimia mingguan dan uji tanah di zona rawan tiap 6 bulan. Selanjutnya, rona awalnya udara bersih tanpa emisi gas korosif. Rona akhirnya udara mengandung emisi gas klorin, sulfat, dan hidrosulfit yang berasal dari proses bleaching. Dampaknya ini pencemaran udara dan gangguan pernapasan. Lalu besaran dampak penting negatif. Rencana pengelolaannya menggunakan teknologi wet scrubber untuk menangkap limbah gas. Rencana pemantauannya uji kualitas udara dari klorin, SO2, H2S setiap bulan, dan pemantauan udara ambien per 3 bulan sekali. Selanjutnya, rona awalnya vegetasi tumbuh normal di sekitar industri. Rona akhirnya tanaman mengalami risiko klorosis atau daun menguning akibat produk paparan gas klorin. Dampaknya kerusakan vegetasi yang sensitif terhadap senyawa klorin. Besaran dampak ini penting negatif. Rencana pengelolaannya penanaman pohon penyangga tanah polutan seperti pohon mahoni dan angsana, kemudian menggunakan teknologi wet scrubber untuk menangkap limbah gas. Untuk rencana pemantauannya yaitu pemantauan vegetasi setiap 6 bulan. Kegiatan selanjutnya yaitu pencetakan. Rona awalnya tanah steril dan tidak ada timbulan limbah sludge atau lumpur. Rona akhirnya limbah sludge menumpuk dan mencemari tanah. Dampaknya pencemaran tanah dan bau tidak sedap. Besaran dampak ini penting negatif. Rencana pengelolaannya pemanfaatan sludge untuk kompos industri jika aman, dan sistem penyimpanan limbah sludge yang aman dan jauh dari lingkungan. Untuk rencana pemantauan, itu catat volume sludge setiap minggu dan pemeriksaan tempat penyimpanan.
Kegiatan selanjutnya ini penggunaan air dari Sungai Mahakam. Rona awalnya sungai alami dengan debit dan kualitas air yang stabil. Rona akhirnya debit air sungai berkurang dan kualitas air menurun. Dampaknya penurunan debit air sungai dan potensi perubahan ekosistem air. Besar dampak ini penting negatif, rencana pengelolaannya pemasangan flow meter dan intake terbatas dan menggunakan teknologi reuse atau recycle air proses. Rencana pemantauannya monitoring debit harian dan uji kualitas air sungai tiap 3 bulan. Kegiatan selanjutnya operasi boiler dan pembakaran limbah biomasa. Rona akhirnya kualitas udara baik dan tidak ada emisi gas industri. Rona akhirnya udara mengandung emisi limbah, CO2, NOx, dan partikulat debu. Dampaknya pencemaran udara di sekitar pabrik. Besaran dampak penting negatif. Rencana pengelolaan menggunakan teknologi instalasi elektrostatik presipitator. Untuk rencana pemantauan, melakukan pemantauan kualitas udara sekitar pabrik setiap 3 bulan sekali. Kegiatan selanjutnya ini pembuangan limbah B3. Rona awalnya tanah, air, dan udara tidak tercemari limbah B3. Rona akhirnya tanah, air, dan udara berpotensi terkontaminasi limbah B3. Dampaknya pencemaran tanah, air, dan udara oleh limbah B3 dan terganggunya kesehatan serta ekosistem lingkungan. Besaran dampak ini penting negatif. Rencana pengelolaannya tempat penyimpanan limbah B3 yang aman dan sesuai aturan dan bekerja sama dengan pihak ketiga berizin untuk pengangkutan dan pengolahan limbah B3. Rencana pemantauannya mencatat produksi limbah dan inspeksi area penyimpanan limbah. Untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan operasional produksi. Rona awalnya ini aktivitas UMKM lokal terbatas dan tidak ramai. Rona akhirnya aktivitas UMKM meningkat dan timbulnya peluang usaha bagi masyarakat lokal. Dampaknya pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal dan kesejahteraan meningkat. Besar dampak ini penting positif. Rencana pengelolaan program kemitraan dan penguatan kapasitas UMKM. Rencana pemantauan survei sosial ekonomi masyarakat sekitar industri. Selanjutnya, tahap distribusi. Kegiatan yang pertama yaitu pengiriman produk ke pelabuhan. Rona lingkungan awal, kualitas udara baik. Rona lingkungan akhirnya udara berpotensi tercemar. Dampaknya pencemaran udara, debu, CO, dan NO. Besar dampaknya, penting negatif. Rencana pengelolaannya menggunakan kendaraan standar rendah emisi. Yang kedua, melakukan perawatan secara berkala pada kendaraan. Rencana pemantauannya, pemantauan berkala kualitas udara sekitar industri dengan parameter CO dan NOx. Selanjutnya, rona lingkungan awal dengan kegiatan yang masih sama, yaitu lalu lintas relatif lancar. Rona lingkungan akhirnya peningkatan lalu lintas, emisi kendaraan bertambah. Dampaknya kemacetan lalu lintas, besar dampak penting negatif. Rencana pengelolaannya, pengaturan jadwal distribusi. Rencana pemantauannya, pemantauan lalu lintas bekerja sama dengan pihak yang berwenang. Masih dengan kegiatan yang sama, rona lingkungan awalnya kondisi jalan relatif normal, rona lingkungan akhir kondisi jalur pengiriman berpotensi rusak karena transportasi berat, dampaknya keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan menurun. Besar dampaknya penting negatif. Rencana pengelolaannya, pengerasan jalan utama dan pengurangan transportasi berat. Rencana pemantauannya, evaluasi kondisi jalan secara berkala. Yang kedua yaitu kegiatan aktivitas bongkar muat. Rona lingkungan awalnya kebisingan rendah, rona lingkungan akhir peningkatan kebisingan dan getaran, dampaknya gangguan kenyamanan warga sekitar, besar dampak penting negatif, rencana pengelolaannya penggunaan peredam suara dan pembatasan waktu bongkar muat. Rencana pemantauan evaluasi keluhan masyarakat sekitar. Yang selanjutnya yaitu tahap pasca operasi. Untuk kegiatan yang pertama yaitu pembongkaran fasilitas, rona lingkungan awalnya fasilitas pabrik masih aktif berfungsi, rona lingkungan akhirnya bangunan menjadi area terbuka dan bangunan terbengkalai. Dampaknya kebisingan dan pencemaran udara akibat debu yang dihasilkan. Besar dampaknya penting negatif. Rencana pengelolaan pembongkaran bertahap, gunakan alat dengan emisi rendah dan penyemprotan air di sekitar pabrik. Rencana pemantauannya monitoring dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Kegiatan yang kedua yaitu pengangkutan hasil bongkaran, rona lingkungan awalnya area lokasi pembongkaran masih terdapat material bongkaran, rona lingkungan akhirnya area bekas pabrik bersih.
Besar dampaknya tidak penting positif, rencana pengelolaan material bongkaran dibuang di tempat pembuangan sementara. Material bongkaran didaur ulang. Rencana pemantauannya, pemantauan area setelah pembongkaran. Masih dengan kegiatan yang sama, rona lingkungan awalnya kondisi jalan relatif normal, rona lingkungan akhirnya kondisi jalan berpotensi rusak karena transportasi berat, dampaknya keselamatan dan kenyamanan penggunaan jalan menurun, penurunan efisiensi transportasi. Besar dampaknya penting negatif, rencana pengelolaannya pengerasan jalan utama, pengurangan penggunaan transportasi berat, rencana pemantauan, evaluasi kondisi jalan secara berkala. Masih dengan kegiatan yang sama, rona lingkungan awal kualitas udara dan kebisingan tidak terlalu buruk, rona lingkungan akhir udara berpotensi tercemar, dampaknya pencemaran udara dan gangguan pernapasan. Besar dampaknya penting negatif, rencana pengelolaannya penyemprotan air di sekitar pabrik, rencana pemantauannya uji kualitas udara setelah pengangkutan. Kegiatan yang ketiga, demobilisasi alat berat dan peralatan produk pabrik. Rona lingkungan awal, peralatan dan alat berat masih berada di dalam pabrik, dan aktivitas lalu lintas lancar. Rona lingkungan akhirnya, alat berat dan peralatan sudah dipindahkan, aktivitas lalu lintas meningkat sementara, dan lahan bersih. Dampaknya peningkatan lalu lintas, kendaraan berat, debu, kebisingan, potensi kerusakan jalan, penurunan kualitas udara. Besar dampaknya penting negatif. Rencana pengelolaannya, jalur mobilisasi menggunakan jalur khusus dan penyiraman jalan. Rencana pemantauannya, evaluasi keluhan masyarakat sekitar dan uji kualitas udara. Kegiatan yang selanjutnya, pembersihan dan remediasi tanah. Rona lingkungan awalnya, tanah berpotensi terkontaminasi limbah kimia dan logam berat. Dan kualitas tanah buruk dan kesuburan rendah. Ya, agak cepat, nggak sambil digodain ya sebelahnya. Cepat. Rona akhirnya kualitas tanah membaik, kandungan logam berat menurun. Dampaknya penurunan toksisitas tanah dan ekosistem tanah pulih kembali. Dampaknya penting positif. Rencana pengelolaannya gunakan agen remediasi seperti bioremediasi, EDTA atau HEDTA. Rencana pemantauannya, pemantauan kadar logam berat, pH, COD, dan TOC tanah secara berkala. Yang kedua, monitoring pertumbuhan vegetasi sebagai indikator keberhasilan remediasi. Kegiatan yang selanjutnya, pengelolaan limbah tersisa. Rona awalnya, limbah masih bersisa di dalam pabrik. Rona akhirnya, limbah sudah tidak ada yang tersisa. Dampaknya menurunkan pencemaran air, tanah, dan udara. Sehingga kualitas lingkungan dan kesehatan ekosistem membaik. Dampaknya penting positif. Rencana pengelolaannya, pengolahan limbah B3 dengan insinerator rotary, clean ramah lingkungan. Yang kedua, pengolahan air limbah dengan proses primer, koagulasi, flokulasi biologis, dan ozonasi filtrasi membran. Rencana pemantauannya, pemantauan kualitas air limbah COD, BOD, logam berat, dan warna. Kegiatan yang selanjutnya, pelepasan tenaga kerja. Rona awalnya terjadi penambahan pengangguran, rona akhir terjadi penambahan pengangguran. Dampaknya tenaga kerja. Ya, udah saya stop aja ya, karena dari tadi bercanda terus ini, ketawa terus. Udah di stop aja ya, saya sudah baca sampai akhir juga. Kita lanjut karena udah terbatas sekali waktunya, tapi harus sambil bercanda dengan teman sebelahnya. Jadi agak ini ya. Oke, baik. Lanjut kelompok sebelahnya. Bisa di stop screen-nya. Ya, lanjut kelompok Ida ya. Masih ada yang terakhir satu Ida. Tolong jangan bercanda dan jangan dibecandain yang di sebelah-sebelahnya. Terus baca secara ringkas dan jelas. Kalau ada beberapa persamaan tolong disampaikan sama. Jelaskan kalimat intinya saja ya. Kalau metode pengelolaan kalimat inti. Jangan kata per kata dibaca. Yang penting inti-intinya saja. Silahkan. Maaf Ibu, tadi lagi nggak bercanda, cuma ambil nafas. Tapi sambil ketawa-ketawa. Sambil terlihat ketawanya. Senyum. Apa ya pokoknya kayak dibecandain terus nahan ketawa gitu. Ya, oke. Lanjut dan sudah saya ingetin. Itu tadi saya beberapa kali nggak saya sampaikan, tapi kemudian gitu terus. Akhirnya ini. Oke, lanjut.
Ya, silakan lanjut. Dimulai. Ida dan kawan-kawan. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan dokumen amdal sederhana rencana pembangunan dan pengoperasian pabrik karet PT Karet Maju Jaya. Next. Untuk deskripsinya, jadi kami membuat pabrik karet Maju Jaya ini di lokasi Mondel Wetan, Kerambil Sawit, Saptosari, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan karet melalui proses industri serta mendukung perekonomian lokal dan nasional. Untuk kegiatannya meliputi prakonstruksi, konstruksi, operasi, distribusi, dan pasca operasi. Untuk aktivitasnya bisa dilihat di slide. Tujuan pembuatan dokumen ini yaitu mengidentifikasi komponen kegiatan pembangunan yang berdampak penting terhadap lingkungan, menganalisis dampak fisik kimia, dan merumuskan rencana penanganan dampak penting. Next. Oke, untuk lokasi pabrik karet PT Maju Karet Jaya ini direncanakan di Ngondel Wetan, Kerambil Sawit, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, DIY, tepatnya di bekas kandang unggas Ini yang sambil berbatasan jalan? Ini presentasinya sambil berjalan? Duduk dulu, silakan, jangan berjalan. Ya enggak, Bu. Iya, Ini lanjut. mau siap-siap Jumatan juga. Iya, makanya selesaiin dulu ya, cepat ya. Yuk. Jadi utara ada perkebunan karet, timur dan selatan hutan, barat jalan menuju permukiman warga. Jadi sesuai ketentuan bahwa di sini dekat dengan sumber bahan baku, terus berada di area yang sebelumnya juga dimanfaatkan, terus tidak berbatasan dengan langsung dengan permukiman. Next. Kita sendiri dan yaitu pendekatan terpadu yang mengintegrasikan berbagai komponen lingkungan. Kemudian dokumen AMDAL kita ini terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama ada penapisan untuk menentukan apakah kegiatan ini wajib AMDAL atau tidak. Kemudian pelingkupan yang mengidentifikasi dampak penting yang perlu dianalisis lebih lanjut. Kemudian UKL untuk merancang cara mengelola dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan. Yang terakhir UPL untuk menyusun rencana pemantauan agar pengelolaan yang dilakukan berjalan efektif. Selanjutnya adalah ada kegiatan prakonstruksi. Kegiatan prakonstruksi yaitu kegiatannya, yaitu yang pertama ada penyiapan lahan, rona lingkungan awal yaitu tanah bekas kandang unggas, rona lingkungan akhir tanah terganggu karena pengerukan. Dampaknya kerusakan mikrobiota tanah, besar dampak sedang, rencana pengelolaan tidak melakukan pembukaan total, mempertahankan vegetasi di sekitar lokasi. Rencana pemantauan berubah struktur tanah dan vegetasi setiap minggu dengan metode survei dan uji lab di mikrobiologi di Ngondel Wetan, Gunung Kidul, pengawas, dan penerimaan laporan DLH Gunung Kidul. Yang kedua yaitu ada mobilisasi alat berat, rona lingkungan awal yaitu udara bersih, rona lingkungan akhir udara mulai berdebu, dampak polusi udara dari aktivitas alat berat, besar dampak sedang, rencana pengelolaan penyiraman area berdebu secara rutin, pengaturan lalu lintas alat berat, rencana pemantauan tingkat debu harian, inspeksi lalu lintas alat berat dengan metode dust sampler dan observasi visual di sekitar area proyek, pengawas, dan penerimaan laporan DLH Gunung Kidul. Yang ketiga, pembersihan lokasi, rona lingkungan awal lingkungan alami, lingkungan akhir aktivitas manusia meningkat, dampak terganggunya
ekosistem lokal, besar dampak sedang, rencana pengelolaan melindungi flora fauna yang ada, membatasi area kerja, rencana pemantauan, inventarisasi flora dan fauna sebelum dan sesudah pembersihan vegetasi sekitar lahan, pengawasan DLH dan BKSDA DIY, dan penerimaan laporan DLH Gunung Kidul. Selanjutnya pengelolaan lahan. Rona lingkungan awal, tanah tidak terkontaminasi. Rona lingkungan akhir ada tumpahan oli dan solar. Dampak potensi toksisitas pada tanah, besar dampak penting. Rencana pengelolaan menyediakan tempat khusus untuk bahan bakar dan pelatihan operator alat berat. Selanjutnya ada rencana pemantauan kandungan oli dan bahan bakar dalam tanah secara berkala atau bulanan dengan metode uji hidrokarbon di titik rawan tumpahan, dan penerimaan laporan DLH Gunung Kidul. Selanjutnya tahap konstruksi. Untuk slide-nya apakah sudah terlihat? Masih di prakonstruksi. Tidak. Sebentar Bu, gangguan sinyal. Dilanjut dulu sih. Baik, untuk tahap konstruksi yang pertama adalah kegiatan pembangunan fondasi. Rona awalnya struktur tanah stabil, kemudian rona akhirnya dilakukan penggalian dan pemadatan. Dampaknya erosi dan sedimentasi, besar dampaknya sedang. Rencana pengelolaannya pembuatan saluran drainase sementara, pemasangan sedimen trap. Untuk pemantauannya, pengamatan erosi dan sedimentasi pada saluran air sekitar itu mingguan dengan metode pengambilan sampel dan uji TSS. Pengawas Dinas PU dan LH, penerimaan laporan oleh DLH Gunung Kidul. Yang kedua, pembangunan gedung. Rona awalnya tidak ada bahan kimia. Rona akhir penggunaan cat, semen, thinner, dampaknya limbah B3 dan VOC. Besar dampaknya penting, rencana pengelolaannya menggunakan cat ramah lingkungan dan dapat dilakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan sesuai ketentuan. Pemantauannya dengan memantau kadar VOC dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan dengan metode pencatatan dan uji lab udara di area gedung dan workshop. Dilakukan per bulan, pengawas oleh DLH dan BLH DIY, penerimaan laporan oleh DLH Gunung Kidul. Yang ketiga, transportasi bahan dan peralatan pembangunan pabrik. Rona awalnya udara bersih dan jalan sepi, rona akhirnya debu silika muncul, jalan ramai, dampaknya menimbulkan polusi berupa debu, menimbulkan polusi suara, kerusakan jalan dan kemacetan, serta penyakit pernapasan. Besar dampaknya penting, pengelolaannya membatasi jam operasi dan melakukan penyiraman jalan. Pemantauannya dengan kualitas udara atau debu, kebisingan, dan kerusakan jalan secara harian. Metodenya inspeksi visual dan catatan kendaraan di jalan akses pabrik. Pengawasnya Dinas PU, penerima lapornya DLH Gunung Kidul. Yang keempat, penggunaan alat berat. Rona awalnya suasana tenang. Rona akhir, kebisingan dan alat berat meningkat. Dampaknya menimbulkan polusi suara, besar dampak penting, pengelolaannya menggunakan peredam suara yang dapat dilakukan penjadwalan operasi alat berat. Pemantauannya pengukuran intensitas kebisingan dan jadwal operasi harian dengan dusmeter dan sound level meter di jalur akses dan area konstruksi. Pengawas dan penerimaan laporan oleh DLH Gunung Kidul. Yang terakhir, instalasi mesin. Rona awalnya tidak ada limbah konstruksi, rona akhirnya timbul sisa-sisa bahan bangunan. Dampaknya pencemaran lingkungan fisik, besar dampaknya sedang. Untuk pengelolaannya, mengelola limbah bangunan, memilih mendaur ulang material sisa. Pemantauannya dengan pendataan volume limbah konstruksi dan frekuensi pembuangan dilakukan secara bulanan dengan metode pencatatan dan pemilihan limbah di area konstruksi. Untuk pengawas dan penerimaan laporannya DLH Gunung Kidul. Selanjutnya bagian operasi.
Selanjutnya yaitu ada bagian operasi. Untuk kegiatannya yaitu berupa pengangkutan produk karet, rona lingkungan awal, jalanan tidak ramai, rona lingkungan akhir, lalu lintas meningkat, dampak kemacetan, peningkatan konsumsi bahan bakar, besar dampak penting, rencana pengelolaan, pemasangan rambu keselamatan, dan menggunakan jalur khusus. Rencana pemantauan volume kendaraan harian, waktu tempuh distribusi, dan tingkat kemacetan dengan metode observasi dan data logistik, pengawas Dinas Perhubungan penerimaan laporan DLH Gunung Kidul. Selanjutnya operasi kendaraan bermotor, rona lingkungan awal udara bersih, rona lingkungan akhir terpapar emisi kendaraan, dampak pencemaran udara, CO, NOx, dan PM, besar dampak penting, rencana pengelolaan, gunakan kendaraan emisi Euro 4/2 dan dilakukan mutasi kendaraan secara efisien. Rencana pemantauan kualitas udara secara periodik, CO, NOx, PM, triwulan di area distribusi dan permukiman sekitar. Pengawasan DLH DIY, penerimaan laporan DLH Gunung Kidul. Bongkar muat produk, rona lingkungan awal, lingkungan tertata, rona lingkungan akhir, aktivitas logistik meningkat, dampak kebisingan, polusi visual, gangguan kenyamanan warga, besar dampak sedang, rencana pengelolaan lakukan pada jam kerja, gunakan area bongkar muat produk, rencana pemantauan tingkat kebisingan, observasi visual logistik, dan kepuasan warga di area logistik atau bulanan, pengawas DLH, penerimaan laporan DLH Gunung Kidul, parkir dan antrean truk. Rona lingkungan awal tidak ada kendaraan berat, rona lingkungan akhir banyak kendaraan berat, dampak kerusakan jalan, gangguan lalu lintas lokal. Besar dampak penting, rencana pengelolaan sediakan lahan parkir dan atur antrean sistem digital logistik. Rencana pemantauan, inspeksi kondisi jalan berkala, pemantauan kendaraan dan efisien sistem logistik. Dua mingguan, pengawas Dinas PU, penerimaan laporan DLH Gunung Kidul. Kegiatan penggunaan bahan bakar, rona lingkungan awal tidak ada bahan kimia, rona lingkungan akhir residu solar dan oli, dampak potensi tumpahan bahan kimia ke tanah, besar dampak sedang, Ya sudah, dilanjutkan saja. Besar dampak sedang, rencana pengelolaan perawatan rutin kendaraan, sediakan tempat penampung limbah cair. Rencana pemantauan, pemeriksaan kebocoran dan tumpahan bahan bakar secara bulanan, audit limbah cair kendaraan dengan metode inspeksi visual dan uji tanah, pengawas DLH, penerimaan laporan DLH Gunung Kidul. Kegiatan malam hari, rona lingkungan awal, suasana tenang, rona lingkungan akhir kebisingan malam meningkat, dampak kebisingan, meningkat, dampaknya gangguan tidur warga, stres akibat kebisingan, besar dampak sedang, rencana pengelolaan, batasi kegiatan malam hari di dekat permukiman, gunakan kendaraan dengan peredam suara. Rencana pemantauan tingkat kebisingan malam hari, survei dampak kesehatan dan kenyamanan warga 2 bulanan di permukiman sekitar, dan pengawas DLH Gunung Kidul. Selanjutnya yaitu ada distribusi. Untuk distribusi yaitu kegiatannya ada pengangkutan produk karet, rona lingkungan awal jalanan tidak ramai, rona lingkungan akhir lalu lintas meningkat, dampak kemacetan, peningkatan konsumsi bahan bakar, besar dampak penting, rencana pengelolaan, pemasangan rambu keselamatan dan gunakan jalur khusus. Rencana pemantauan volume kendaraan harian. Ini diulang lagi berarti, Ida. Ini udah tadi disampaikan. Tadi salah kutip.
tesnya berarti yang operasi. Tingkat kemacetan dengan metode Halo, observasi Ida, dan data Ida. logistik pengawas Dinas Perhubungan penerimaan laporan DLH Gunung Kidul. Baik, Ibu, untuk bagian operasi sebelumnya mohon maaf karena ada kesalahan dalam penempatan materi yang disampaikan. Ini untuk tahap operasi yang pertama ada kegiatan produksi karet. Untuk rona awalnya tidak ada emisi gas dan rona akhirnya terdapat emisi SOX, NOx, VOC dan VOC muncul. Kemudian untuk dampaknya yaitu terdapat pencemaran udara kimiawi, besar dampaknya penting. Kemudian untuk rencana pengelolaan instalasi cerobong dengan scrubber atau filtrasi dengan pemantauan emisi rutin, dan pemantauannya ini dilakukan dengan pemantauan kualitas udara secara periodik dengan metode uji emisi cerobong di area produksi dan pengawas DLH. Kemudian kegiatan kedua penggunaan air, rona awalnya air tanah stabil, rona akhir air digunakan. Dampaknya penurunan debit air tanah, besar dampaknya sedang. Rencana pengelolaannya penggunaan air secara efisien dan monitoring. Kemudian pemantauannya dilakukan pada debit air tanah dan catatan penggunaan air dengan metode pengukuran debit di sumur dan akuifer per bulanan dengan pengawas DLH dan SDM. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga pembuangan limbah cair dengan rona awal tidak ada limbah cair dan rona akhirnya limbah mengandung zat NOx dan latex sehingga dampaknya pencemaran air permukaan, besar dampaknya penting. Rencana pengelolaannya yaitu dengan pemasangan dan pengoperasian IPAL uji mutu limbah cair secara berkala, dan pemantauannya yaitu dengan uji laboratorium mutu limbah cair yaitu dengan COD, BOD, pH, logam berat selama di tiap bulanan dengan pengawas DLH dan PT IPAL. Kegiatan selanjutnya yaitu proses vulkanisasi, rona awalnya lingkungan tanpa bau, kemudian rona akhirnya bau proses vulkanisasi muncul. Dampaknya gangguan kenyamanan dan kesehatan warga, besar dampaknya sedang, sehingga rencana pengolahannya yaitu penggunaan ruang tertutup, pemasangan sistem ventilasi dan filter. Pemantauannya yaitu dengan pengukuran kadar bau dan efektivitas sistem ventilasi dengan metode olfaktometri dan kuesioner di pemukiman sekitar selama 2 bulan sekali dengan pengawasan DLH dan kecamatan. Selanjutnya pembuangan limbah padat, rona awalnya tidak ada limbah padat, rona akhirnya limbah karet bekas menumpuk. Dampaknya masalah pengelolaan limbah padat dan besar dampaknya penting, sehingga rencana pengolahannya yaitu pemilahan limbah kerjasama dengan TPS limbah, dan pemantauannya yaitu dengan pemantauan volume limbah, pencatatan penyaluran ke TPS setiap bulan. Kemudian kegiatan selanjutnya yang terakhir yaitu operasional mesin. Rona awalnya tidak ada suara atau tidak ada bising, kemudian rona akhirnya aktivitas mesin berat sehingga dampaknya stres dan gangguan kesehatan pada pekerja. Besar dampaknya sedang. Rencana pengolahannya yaitu dengan penataan ruang mesin kedap suara, rotasi kerja dan penyediaan APD. Pemantauannya dengan pengukuran kebisingan suplai kesehatan pekerja dengan dibantu dengan sound level meter di area mesin, semesteran pengawas oleh Dinas Tenaga Kerja, penerimaan laporan DLH. Ya, sudah ya. Baik. Ini setiap perwakilan kelompok masih menyimak nggak ya? Setiap perwakilan kelompok Masih Ibu. Oke, saya sampaikan evaluasi untuk semua kelompok. Sampai nanti saya menyampaikan beberapa orang yang wajib. Ya nggak wajib sih, terserah. Tapi kalau misalnya nggak ujian tambahan, nanti nilainya nggak bisa A per B. Padahal saya kan pengennya paling rendah nilainya A per B ya. Oke, saya sampaikan dulu. Arno, Dita, dan kawan-kawan ada? Masih hadir? Ada, Ibu. Ya,
Arnodita, perlu disampaikan bahwa perlu dipahami kalau untuk limbah B3 itu tidak bisa kan diolah sendiri. Kalau cuma ditampung juga nggak bisa, harus bekerja sama dengan pihak ketiga yang tersertifikasi, yang ada izinnya, gitu ya. Ini yang kelompok Arnodita catatan saya. Kemudian untuk kelompoknya Aryas dan kawan-kawan, apakah ada perwakilannya? Ada, Ibu. Nah, ini kegiatan survei bisa berdampak pada udara dan air. Yang penting, saya pikir kan kalau kegiatan survei ini kan masih datang sebentar, hanya lihat oh lokasinya di sini gitu ya, batas lokasi kiri kanan. Saya pikir nggak sampai berdampak pada pencemaran udara dan air, paling yang datang mobil berapa, wajar lah. Jadi ini perlu dikoreksi gitu ya, itu catatan saya yang ter-highlight. Kemudian kelompok Sukesi dan kawan-kawan ada? Ada, Ibu. Nah, kelompok Sukesi dan kawan-kawan ini sama juga ada beberapa kelompok juga yang masih belum lengkap cara menuliskan pemantauan, tahapan pemantauan. Kalau pemantauan itu harus diberikan waktu, jangan hanya dituliskan secara berkala. Berkalanya berapa lama, per 1 minggu, per 2 bulan, per 6 bulan gitu. Itu harus. Tapi sebenarnya sebagian banyak ya beberapa kelompok yang masih ada beberapa aktivitas yang sudah lengkap 1 minggunya, berapa minggu waktunya, tapi ada yang belum. Sukesi itu saja catatan untuk ininya ya, nilai berapa sih kelompok Sukesi? Ya, nilainya cukup bagus ya. Jadi catatannya itu ya untuk kelompok Sukesi. Kemudian dan itu berlaku juga ya, catatan untuk kelompok Sukesi ini berlaku untuk yang lain juga gitu. Kemudian Hanifah, kelompok Hanifah dan kawan-kawan masih ada perwakilannya? Ada, Bu. Ya, ini sama tadi catatannya juga dengan kelompoknya Ardonita ya. Penting sekali ketika menjelaskan pengelolaan limbah B3 harus disampaikan bahwa perusahaannya bekerja sama dengan pihak ketiga yang sudah tersertifikasi untuk mengolah limbah B3. Gitu. Kemudian kelompok Hela dan kawan-kawan hari ini ada ya nih? Ada, Ibu. Iya. Ini tadi catatannya saya agak ini nih, aktivitas di survei awal tuh juga menggarap tanah dan lain-lain, ada kerja alat berat. Enggak lah, kita kalau survei kan baru datang, survei awal lagi ya. Kan baru datang, lihat, oh lokasinya di sini. Yang timbul apa? Yang justru muncul di sini udah mulai masyarakatnya ribut. Ya mau dibangun apa itu? Oh gimana itu? Tapi kalau udah belum alat kerja berat itu kan belum ada. Itu tadi catatannya ya. Termasuk juga tahapan pengelolaannya nggak dijelaskan detail. Harus apa? Misalnya dampak tumpahan dari oli, terus harus digunakan dengan cara yang bagaimana, jangan cuma mengelola dampak limpahan oli, tumpahan oli, enggak, menggunakan metode apa. Nah, harusnya seperti itu ya. Kelompoknya Nabila masih ada? Masih, Bu. Nah, sama juga ini kelompoknya Nabila kan harusnya kalau mengolah limbah fermentasi pakai apa caranya, terus menggunakan filternya pakai filter apa. Kalau kelompok lain tadi yang filternya udah cukup jelas itu tadinya. Itu. Oke, kelompoknya Esa nih malah nggak ada catatan, saya ini cukup lengkap. Coba sebentar cek dulu nilainya. Esa tadi sama siapa saja sih ini? Sama Hasan, sama Anissa. Oh iya, nilainya bagus ya. Ya memang nggak ada catatan berarti ya. Oke, cukup udah lengkap ya. Oke, memang limbah B3 yang banyak dihasilkan kalau nggak salah tadi kelompoknya Esa, sehingga udah cukup menjelaskan bahwa bekerja sama dengan pihak ketiga dan ada penampungan pewadahan yang khusus gitu aja. Terus kalau kelompok Masita masih ada dan kawan-kawan? Ada, Ibu. Nah, ini tadi sama seperti Hela untuk aktivitas sosialisasi. Harusnya tuh muncul dampak keresahan masyarakat di sosialisasi, di tahap sosialisasi ini terutama kan nanti ketika diceritakan akan dibangun ini pasti kan banyak tuh masyarakat yang bertanya, ini gimana kami? Cuman jarang gitu-gitu. Itu nggak muncul. Termasuk tadi pengelolaan limbahnya juga nggak dijelaskan secara detail. Itu ya. Oke. Terus kemudian Nur Masdi dan kawan-kawan
Sama survei dan pembebasan lahan itu harusnya ada dampaknya pada keresahan masyarakat, berdampak pada keresahan masyarakat, tapi juga nggak dijelaskan. Itu ya. Kemudian kelompoknya IDA, ya ini IDA juga untuk pemantauan sama tadi untuk semua ya, harus dijelaskan waktunya. Terus kalau IPAL, metode pengelolaannya harus dijelaskan juga gimana caranya. Ada yang tadi salah satu pengelolaan dari untuk mengatasi dampaknya adalah malah kalimatnya gini, melindungi flora dan fauna. Ya gimana cara ngelindunginnya? Itulah cara ngelolanya dijelaskan. Jadi nggak cuma kalimat yang apa ya, kalimat umum metode pengelolaannya dengan melindungi flora dan fauna, tapi gimana cara melindunginya? Nah, itu yang harusnya ditambahkan. Tapi secara umum ya cukup baik untuk kelas ini. Nggak ada nilainya yang untuk presentasi itu nilainya yang jelek banget, itu nggak ada di kelas ini. Ya, tapi paling kelompoknya Aries karena banyak sekali catatan. Saya disuruh ngecek file. Sebentar saya cek file di kelompoknya Aries nih. Aries itu kelompok berapa sih? 1, 2 ya. Sebentar. Aries itu siapa saja sih kelompoknya, anggotanya? Aries, Astri, ya Arif, Andini ya. Nah, ini saya disuruh ngecek file karena banyak beberapa yang di-highlight. Oh, nggak tersave di sini ya yang ter-highlight malahan ya. Oh, ada nih. Oh, enggak kok ya. Sebentar. Dampak kualitas air. Nah, ini mengelola limbah yang mengandung zat warna dengan water wash treatment. Apa? Pakai metode apa? Metode injection-injectionnya itu seperti apa? Misalnya begitu aja. Pengendali debu. Apa pengendali debunya? Gimana? Nah, itu harus dijelaskan. Ya, jadi tahapan pengelolaannya yang nggak dijelaskan secara detail juga ya. Ini. Oke, itu aja. Ada lagi kayaknya ya. Nah, iya itu aja. Jadi tahapan pengelolaan itu penting sebenarnya karena kalau tahapan pengelolaan kita nggak benar, nggak detail dalam penyusunan AMDAL, tetap dokumen AMDAL kita susah untuk ditandatangani. Udahlah dia menghasilkan dampak penting, tapi nggak ada ininya, nggak ada solusinya, cara mengatasinya. Akhirnya kan nggak bisa diberikan izin. Bisa dipahami semua ya. Besok untuk yang nilainya menuju ke Amin, saya berikan 2 kesempatan ini. Ada yang bisa meningkatkan nilainya dari A per B ke Amin, ada yang bisa meningkatkan nilainya dari A minus ke A. Nanti untuk yang 2 hal ini dilaksanakan secara berkelompok gabung ya. Digabung dan nanti ada beberapa pertanyaan, nanti saya cek siapa yang paling menguasai begitu ya. Itu yang nanti bisa menaikkan nilainya menuju Amin atau menuju A. Tuh. Nah, kenapa dia menuju Amin? Oke, saya sampaikan dulu ya. Dari A per B menuju Amin dulu ada 5 orang. Ada Hanifah, ada Imro'atul, ada Melina, ada Arya, ada Namira. Di mana letaknya? Kenapa bisa dinaikkan juga? Ini masalahnya di UTS. UTS itu nggak maksimal seperti teman-temannya yang lain. Ya, masalahnya di UTS sehingga nanti pertanyaan saya akan lebih banyak ke pertanyaan-pertanyaan UTS itu untuk yang A-. Nanti saya gabung ya, tapi maksudnya yang A- ini juga harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika UTS dulu. Ditambah pertanyaan yang hari ini terkait saya jadiin terpisah ya kemarin. Oke, kemudian yang menuju A itu nanti lebih kepada yang advance-nya ya, terkait pengelolaan, terkait aktivitas industri, mengidentifikasi pemantauan, cara pemantauan dan lain sebagainya. Ada 5 orang juga ini yang dari A- bisa dinaikkan menjadi A, yaitu Nabila,
Alivia, Della Hidayana, Esadia, Gisela, dan Najwa. Kalau memang mau maksimal, ayo coba belajar nilainya. Nah, kemudian ada yang masih di bawah dan perlu dinaikkan nilainya menjadi upper B. Kalau ini ujiannya tidak kelompok, nanti saya kasih waktu dari jam 9.30 besok ini ya, yang menaikkan nilainya menjadi upper B. Kalau mau, kalau enggak ya nanti sesuai dengan apa adanya nilainya yang sekarang, yaitu Sri, Andini, dan Salisia. Kenapa kok nilainya bisa belum mencapai upper B? Saya cek satu-satu, nggak apa-apa ya, biar semuanya bisa lihat. Kalau Anissa itu UTS-nya benar-benar nggak, ini ya, nilainya sangat tidak bagus. Ini yang membuat harus bisa berjuang nanti supaya bisa nilainya bisa mencapai upper B. UTS-nya paling rendah ini, nggak bisa ini ya, nggak, sangat tidak maksimal. Kemudian selanjutnya adalah upper B, Dea. Dea ini aduh juga UTS-nya lebih parah lagi, lebih rendah lagi daripada Anissa. Ya. Jadi nanti berusaha. Ada nggak Dea di sini? Dea dan Anissa? Ada, Bu. Mudah-mudahan bisa dapat upper B ya, lumayan 3,5 itu kalau upper B. Berjuang, nanti dipelajari kembali besok jam 9.30, nanti saya kasih jadwal, Anissa jam berapa, Dea jam berapa harus standby. Kalau udah lewat dari jam antriannya, saya tinggal dan nggak ada ulangan lagi ya. Kemudian Aryas ini juga di UTS-nya yang nggak maksimal ya. Kemudian nanti bisa disampaikan ke Aryas. Kemudian Asri juga UTS-nya yang nggak maksimal. Ya, itu dia. Masih ada lagi. Andini UTS-nya juga. UTS-nya nggak maksimal. Tapi yang presentasi di akhir juga, presentasi yang dokumen AMDAL juga nggak maksimal ini, yang belum dapat nilai upper B ini, sehingga malah susah naiknya ya. Kalau yang lain terbantu, kerja kelompoknya bagus. Dari yang kelompok pertama, presentasi pertama bagus karena 30%, UTS 35%, presentasi akhir ini hari ini 35%. Selanjutnya Namira juga padahal bagus ini, hari presentasinya tuh lumayan bagus nilai kelompoknya, tapi nilai UTS-nya yang kurang bagus, sehingga butuh sedikit saja. Salah. Bukan. Kalau Namira menuju A- ya. Namira menuju A-. Iya, Namira menuju A-. Meskipun nilai UTS-nya jelek banget, tapi terbantu oleh nilai presentasi kelompoknya, sehingga dia bisa mengejar kalau mau A-nya. Tentu kalau bisa menjawab, kalau enggak juga enggak bisa ini, karena ada yang lebih tinggi temennya nilainya untuk mengejar A-nya dari Namira. Nanti berjuang saja. Kemudian tadi siapa ya? Andini ya. Andini tadi ya, udah ya. Andini benar tadi yang nilainya enggak nyampe, nilai UTS-nya jelek. Yang kedua, presentasi yang hari ini. Kemudian Salisia ini juga nilai UTS-nya sangat bagus. Kemarin nggak bisa jawab sekali ya Salisia ya. Salisia ada nggak ya? Ada ya, Bu. Sila dan Dea kemarin kayaknya memang tidak bisa menjawab. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti bisa dinaikkan menjadi upper B kalau maksimal besok ujiannya. Nanti saya kasih waktu setiap orang ini 5 menit ya. Sementara yang menuju Amin nanti saya kasih waktu ini berarti 9.30, 9.40, 9.50, 9.60, jam 10. Berarti nanti yang menuju A- saya kasih jadwal jam 10 tank. Yang menuju A saya kasih jadwal jam 10.15 tank besok. Mohon disiapkan, kita online juga dipelajari kembali prinsip-prinsip penyusunan AMDAL, kemudian dipelajari kembali
terkait AMDAL, apa itu sebenarnya AMDAL, dia digunakan untuk apa, manfaatnya apa, fungsinya apa, kemudian apa saja dokumennya, apa perbedaan satu dokumen dengan dokumen yang lainnya, kemudian bagaimana keterlibatan masyarakat, pokoknya gitu ya. Terus nanti ada pertanyaan tambahan-tambahan juga terkait beberapa presentasi kita pada hari ini. Jadi mudah-mudahan bisa disiapkan. Oke, ada pertanyaan atau ada komplain? Kalau mau nanya, Bu, kenapa saya nggak bisa A? Oh, kalau yang lain yang nggak saya sampaikan memang nilainya sudah A, memang nilainya sudah A minus dan nggak bisa, memang A minusnya kempes, A minusnya kurus gitu ya. Jadi memang ini jauh banget kalau untuk menaikkan, atau dia sudah nilainya, ada juga yang nilainya memang sudah A per B dan A per B-nya ya udah cukup A per B dan nggak bisa naik jadi A minus juga gitu. Itu, oke, terima kasih untuk semua. Ada yang mau disampaikan nggak? Izin bertanya, Bu. Itu tuh Iya, boleh. untuk harinya besok hari ini, Bu. Sabtu. Besok. Besok Sabtu, besok. Oh Iya, iya. besok tanggal 24. Jadi nggak lama-lama, biar bisa segera saya rekap lagi nilainya. Dan nanti kalau misalnya ada lagi sesuatu yang perlu kalian perbaiki, nanti bisa saya minta lagi begitu. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Bisa paham ya? Baik, saya kira cukup. Sampai ketemu lagi besok bagi yang mau mengadakan ujian tambahan. Kalau enggak, ya berarti nanti sampaikan di grup ya. Nanti saya share di grup ini jadwalnya. Dan kalau ada yang, Bu, saya cukup aja deh gitu aja, nggak usah dinaikkan. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih.